Shalom Bapak Ibu, kita kembali akan memulai hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang terus menerus kita perlu bangun. Kita belajar kemarin perasaan kaya menjadi kaya, merasa cukup, membuat gereja di Laodikia menjadi gereja yang akhirnya terseret karena fokus mereka bukan lagi kekekalan, tetapi ada kebanggaan akan perkara lahiriah. Kita teringat apa yang Yesus ajarkan di Matius pasal 6. Dia mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ketika kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, ingin menjadi muridnya, prinsipnya bukan berapa banyak yang bisa kita dapatkan untuk menjadi kaya atau merasa cukup dengan harta dunia, dengan apa yang ada di dunia ini, tetapi justru berapa banyak yang harus dan bisa kita lepaskan karena kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia, dan kita juga tidak bisa membawa apa-apa keluar ketika kita mati. Jadi dunia ini sifatnya hanya sementara, hak pakai. Karena itu jangan pernah hati kita menjadi pemilik, merasa memiliki, merasa ingin, seolah-olah kita tidak mati dan tidak meninggalkan dunia ini. Ini yang gereja Laodikia, hati mereka terpaut kepada perkara-perkara itu, dan tidak salah sebenarnya bekerja. Dan kalau Tuhan percayakan kita kekayaan, biarlah kekayaan itu untuk dibangun menjadi dasar kekayaan surgawi. Motivasi kita bukan supaya dibilang orang apa, pencapaian apa. Karena kemarin kita sudah belajar bagaimana Paulus mengingatkan gembala muda yaitu Timotius sebagai gembala di Efesus. Di 1 Timotius 6 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi di dunia ini hanya karunia menikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Justru sebaliknya, orang-orang yang mau dan ingin menjadi kaya, dia akan tenggelam dengan berbagai-bagai kesulitan dan penderitaan. Jadi kita kembali bahwa Yesus mengingatkan, mari kita bangun, taruh harta kita di surga, di mana pencuri ngengat dan karat tidak bisa mencuri dan membongkarnya. Karena itu hati kita, fokus kita. Dia mengistilahkan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, mata bicara tentang pandangan. Jadi pandangan kita ini penting Bapak Ibu. Tidak semata-mata kita fokus kepada dunia ini saja. Jadi selama kita ada di dunia, keseimbangan fokus kekekalan pandangan kita ini penting untuk kita memandang kekekalan. Memang Bapak Ibu, tantangan terberat kita adalah kita harus mengerjakan tanggung jawab kita, mencukupi anak-anak, sandang, pangan, papan. Tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Ketika kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala-galanya akan ditambahkan. Di sini jangan sampai kita meleset, menyesatkan hati kita, menyesatkan pikiran kita, pandangan kita, fokus kita. Sehingga arahnya bukan kepada kekekalan, ujungnya bukan melakukan apa yang Tuhan mau. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah
sebelumnya Allah mau kita hidup di dalamnya. Jadi selama kita ada di dunia, tugas kita bukan menjadi kaya. Tugas kita bukan hanya bekerja, memiliki segala-galanya di dunia ini. Tetapi tugas kita adalah justru Bapak Ibu, ketika kita bekerja, posisi kita sebagai direktur kah, karyawan kah, sebagai polisi kah, sebagai tentara kah, sebagai apakah, justru fungsi dan tugas kita adalah menyelesaikan, menggenapi perbuatan baik yang telah Allah desain dalam kekekalan, dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Nah, setan dengan tipu dayanya akan selalu memakai dunia ini seperti yang ditawarkan kepada Yesus. Kalau kau betul anak Allah, rubahlah batu ini jadi roti. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah, sekarang orang berpikir hidupnya tuh hanya bisa hidup bukan karena firman justru, tapi karena roti, karena makanan, karena perkara-perkara lahiriah. Daging kita selalu ingin dipuaskan, apa kata orang, dipuji, ada kesenangan. Nah, justru ketika kita ikut Tuhan, kita pikul salib, sangkal diri. Bahkan setan berkata, kalau kau mau, dia tawarkan seluruh keindahan dunia ini kalau kau mau menyembah aku. Dan apa yang terjadi? Akhirnya manusia menyembah uang, menyembah kesenangan dunia ini, menyembah dagingnya sendiri. Di sini persoalannya Bapak Ibu. Inilah persoalan yang terjadi dengan gereja yang ada di Laodikia. Akhirnya mereka merasa kaya, cukup, padahal yang sebenarnya mereka melarat, miskin, buta, dan telanjang, tidak berpakaian. Sehingga Tuhan ingin memuntahkan mereka. Lewat pembelajaran dari gereja di Laodikia ini, kita semakin melihat, mata kita, fokus kita semakin terang, sehingga kita tidak terjebak di dalam dunia ini, terikat dengan dunia ini. Kita ada di dunia bukan untuk maksud apapun, tetapi untuk maksud dan tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.